Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang eh, buku apa yang kami dapat. Sebelum mempresentasikan tentang buku, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Angga. Nama saya Iputu Angga Setiawan, NIM 005. Perkenalkan, nama saya Kadek Krisanya Sananta, NIM 010. Nama saya Kadek Rizky Firmandara, NIM 011. Nama saya Iputu Aditya Pramanita Wiguna, NIM 012. Saya Wayan Arya Bayu Daneswara Putra dengan NIM 025. Nama saya Igusti Agung Urah Yuda Jaksa Warana, NIM 026. Saya Ide Bagus Kameswara Menuabo, NIM 027. Nama saya Imade Diana Riasta Putra, NIM 028. Baik. Buku pertama yang saya dapat adalah Toward a New Architecture dari Le Corbusier. Pengertian dari buku itu, pengertian arsitektur menurut Le Corbusier adalah arsitektur is mastery, correct and magnificent, play of masses seen in light. Yang berarti arsitektur adalah penguasaan permainan yang benar dan luar biasa dari masa yang terlihat dalam cahaya. Maaf, dilanjutkan oleh Chris. Saya Kadek Krisanya Sananta akan melanjutkan presentasi dari Arya Bayu. Dari buku Towards a New Architecture dari Le Corbusier, pada resensinya, judul resensi buku Towards a New Architecture, pengarang Le Corbusier. Edisi daftar ini yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1986 adalah republikasi yang tidak ringkas dan tidak berubah dari karya yang semula diterbitkan oleh John Rocker di London. Pada tahun 1931, karena bahasa translate-nya yang dari edisi bahasa Prancis Circedan diberi pengantar bahasa Inggris oleh Atlas Frederick, diproduksi di United States Amerika atau USA. Jumlah halaman 318 halaman. Resensi karya Le Corbusier merupakan buku ajaran tentang materi bagaimana karakteristik arsitektur Le Corbusier yang dipaparkan cukup detail dengan penjelasan yang cukup lengkap. Resensinya, judul resensi buku Metode Perancangan Arsitektur, pengarang Muhammad Ratodi ST, penerbit www.nulisbuku.com, tahun terbit 2017, kota terbit Surabaya, jumlah halaman 158 halaman. Resensi karya Muhammad Ratodi merupakan buku ajaran tentang materi perancangan dan perencanaan yang dipaparkan cukup detail dengan penjelasan yang mudah dipahami. Kelebihan buku ini adalah menambah serta mengubah pola pikir terhadap pengetahuan ilmu perancangan arsitektur. Selanjutnya, materi dibacakan dengan teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Angga. Buku Perancangan Arsitektur, Metode Perencanaan. Arsitektur adalah seni dalam merancang bangunan dalam artian yang lebih luas. Arsitektur mencakup merancang dan membangun mulai dari level makro hingga ke level mikro. Perencanaan sendiri merupakan suatu proses menyusun konsepsi dasar suatu rencana yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti modifikasi, mengadakan studi, mendeterminasi, memprediksi, dan melakukan tindakan. Dalam teori perencanaan, teori dapat ditinjau dari tiga sisi. Setelah itu ada fasilitas standar arsitektur. Kapasitas fasilitas dalam standar arsitektur yaitu berupa kegiatan minimum dalam suatu fasilitas dengan pengukuran dan kebutuhan tempat yang sesuai, yaitu berupa manusia dan kendaraan, manusia dan rumah tinggal, dan manusia dan suhu ruang. Dalam mengenai kapasitas fasilitas dalam ruang yaitu memiliki perbandingan setiap ruang kamar dengan ruang lainnya. Rancangan standar arsitektur dengan memulai
Maka pertama-tama atas dasar luas rumah yang akan dibangun sebelum selesaikan kapasitas letak rumah. Yang kedua ada ide awal arsitektur. Dalam merancang sebuah bangunan yang harus kita ketahui terlebih dahulu awal, yaitu berupa syarat perancangan arsitektur dengan mengetahui luas tanah dan membuat kerangka-kerangka yang diperlukan dalam ide arsitektur. Ya, di sini ada pengertian. Standar kerja adalah persyaratan minimal hasil karya layanan jasa yang wajib dicapai dan dipenuhi. Yang kedua ada standar imbalan jasa adalah imbalan minimum imbalan jasa yang wajib dibayar oleh pengguna jasa atas layanan yang wajib dibayar oleh pengguna jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa arsitek sesuai dengan standar kinerja. Yang kedua ada spesifikasi. Dalam buku ini ada beberapa spesifikasi, yaitu yang pertama ada satuan dasar SI. Ya, yang kedua tanda-tanda fisika dalam satuan SI. Yang ketiga ada kelipatan desimal dalam bagian dan dalam satuan. Bimbel yang disusun oleh Eka Noviana dan Urfa Anisatum pada tahun 2015. Yang pertama ada pengertian bimbel atau bimbingan belajar, yaitu proses bantuan yang diberikan kepada individu atau murid agar dapat mengatasi masalah yang dihadapinya dalam belajar. Sehingga setelah melalui proses perubahan belajar, mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimilikinya. Dengan kata lain, tugas guru di sini adalah membantu murid dalam mengenal, mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta dalam rangka menyiapkan kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada spesifikasi dari bimbel, yaitu yang pertama memiliki tempat yang nyaman bagi siswa, yang kedua tempatnya harus dihindarkan dari kebisingan, yang ketiga memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, yang keempat memiliki fasilitas belajar yang memadai, yang kelima peduli terhadap mahasiswa yang hiperaktif atau nakal. Selanjutnya mengajarkan ilmu agama dan moral, dan yang terakhir memiliki bidang pelajaran motivasi belajar. Selanjutnya ada fungsi dari bimbel. Fungsi utama dari bimbingan belajar adalah membantu murid dalam masalah-masalah pribadi dan sosial yang berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran atau penempatan, dan juga menjadi perantara dari siswa dalam hubungannya dengan para guru maupun tenaga administrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kapasitas fasilitas. Dalam sebuah bimbel atau bimbingan belajar, biasanya terdapat ruang kelas untuk proses belajar yang terdiri dari 15-20 orang. Ada juga ruangan guru untuk para guru bercengkrama atau beristirahat. Selanjutnya terdapat kantin sebagai tempat siswa dan guru untuk beristirahat atau makan. Dan ada juga toilet yang berfungsi sebagai tempat buang air kecil atau buang air besar bagi siswa dan guru. Ide awal arsitektural. Ide awal dari sebuah bangunan bimbel atau bimbingan belajar yaitu harus tetap berpatokan pada kebutuhan dari kegiatan bimbel tersebut. Dalam pelaku dari bimbel tersebut sebelumnya menentukan konsep dari bangunan bimbel tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.